Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Allah masih memberi kita nikmat yang banyak sekali, khususnya nikmat sehat dan nikmat kesempatan dan nikmat hidup. Allah masih memberi kita kehidupan sehingga kita masih bisa ngisi koper kita setiap saat. Istilahnya yang biasa kita pakai, ngisi koper sambil menunggu dua waktu, ya. Koper akhirat sambil menunggu waktu salat dan menunggu waktu disalatkan. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini khusus kita bicara mengenai hikmah hukum waris, ya, bagi orang mukmin, yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Akib, di mana beliau ahlinya begini, jam terbang beliau cukup banyak, beliau konsultan waris. Jadi kita bahas pagi ini mengenai keahlian beliau. Pernah juga kita bicarakan dalam pembicaraan sebelumnya bahwa ada 5 agenda sebetulnya yang sebaiknya kita lakukan sebelum maut menjemput kita, gitu. Sehingga perjalanan kita ke surga Allah nanti tidak terganggu, ya. Nah, di antara 5 itu adalah pertama taubat, ya, dari kesalahan kita. Yang kedua, kita bayar hutang jika ada hutang, ya, jangan sampai ngutang lagi. Yang ketiga, meminta maaf kepada semua teman-teman, saudara, sahabat yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, ya. Yang ini juga mengganggu perjalanan kita ke surga nanti. Yang keempat, menjaga hubungan silaturahim dengan semua, ya, sampai akhir hayat kita. Dan yang kelima, mempersiapkan harta, ya, sebelum kita meninggal ini, sehingga tidak mengganggu kita nanti kalau anak-anak ribut masalah harta waris, gitu. Apakah harus kita hibahkan, apakah harus ada wasiat, dan harta-harta waris itu yang mana saja, atau kita kirim sekarang masuk ini koper gitu, langsung dikirim pakai paket gitu, ya, diwakafkan, diinfakkan, dan seterusnya. Nah, pagi hari ini kita bahas lebih detail, masuk kepada item 5 ini adalah hikmah hukum waris bagi orang mukmin, ya. Nanti akan Ustadz menyampaikan materinya. Setelah itu Bapak Ibu bisa berbagi juga mengenai pengalaman dan masalah-masalah yang dihadapi mengenai waris ini atau mengenai harta yang kita punyai. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Mudah-mudahan kajian yang akan kita sampaikan ini dapat menambah ilmu kita dan dapat mempersiapkan diri kita menjelang Allah menjemput kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Di-unmute dulu, Ustaz. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta taklim virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sabahul khair wa sabahus surur. Ya, selamat pagi, selamat bergembira dan bersukacita pada pagi hari ini. Kita sambut dunia kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul ummah, nabi teladan, nabi akhir zaman, penutup syariat-syariat ada di muka bumi ini, dengan harapan agar kita layak menjadi umat beliau karena kita berupaya berqudwah pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, hari ini saya dapat amanat dari Pak Madwar untuk menyampaikan kajian atau renungan seputar hikmah hukum waris bagi orang mukmin. Sebenarnya kalau bicara masalah ilmu mawaris ini tidak cukup sejam 2 jam. Karena sebagai undangan juga, insya Allah tanggal 25 Maret nanti, kami tim Iwaris Al-Azhar ini akan mengadakan WWS, workshop waris sehari. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk mendaftar di Masjid Raya Al-Azhar Penggilingan. Oh, Penggilingan. Daftarnya bisa online, bisa juga langsung ke tempat atau di kantor Iwaris. Dan itu acaranya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore menjelang berbuka. Insya Allah akan diberikan makanan berbuka mudah-mudahan. Jadi bukan makan siang, bukan santap siang, tapi makanan berbuka. Itu berbiaya kurang lebih 100.000 per orang, karena mereka fasilitasnya akan dapat materi waris, mendapat makan berbuka, termasuk sertifikat telah mengikuti pelatihan waris ini. Nah itu pun 1 hari kadang masih kurang gitu ya. Karena biasanya kita adakan pelatihan waris ini itu 2 hari full. Karena ini ada teori-teorinya, ada prakteknya, dan juga ada pola memahami kasus-kasus kewarisan ini. Baik, sekarang ini dalam waktu kita kurang 1,5 jam ke depan, ya, kita akan coba mengupas sejenak, ya, memahami tentang hikmah hukum waris bagi orang mukmin. Jamaah rahimakumullah, kita sadar ataupun tidak sadar bahwa hidup kita di dunia ini itu syarat dengan nuansa materi, syarat dengan nuansa harta, dan syarat dengan kekayaan yang Allah titipkan pada kita semuanya. Maka jelas kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya segala hartamu dan anak turunan merupakan ujian bagimu. Jadi harta ini bukan untuk satu kebanggaan sebenarnya, tapi satu ujian dari Allah. Makanya kalau kita sadar harta sebagai ujian, berarti mau tidak mau cara pengambilannya dan pendistribusiannya harus mengikuti aturan agama Allah SWT. Dengan kata lain, kita sebagai seorang mukmin melalui memahami hukum waris ini, itu bisa meraih harta yang penuh dengan berkah. Karena kalau harta sudah berkah, walaupun banyak nikmat, itu prinsip dalam kita mendapatkan harta yang Allah titipkan pada kita semuanya. Inilah yang kita akan coba renungkan bersama pada pagi hari ini, bagaimana cara kita memahami prinsip kewarisan dalam Islam. Walaupun saya katakan mungkin ini sebagai hikmahnya, saya akan global-globalnya saja. Nanti silakan Bapak sekalian untuk menyampaikan masalah-masalah diskusinya agar kita bisa fokus pada satu pembahasan tertentu. Karena lagi-lagi kalau ingin kita bahas secara tuntas, tidak cukup hanya sehari. Dan itu harus berkelanjutan terus. Insya Allah sebagai mukadimah ini memancing Bapak sekalian untuk bisa lebih semangat lagi memahami konsep warisan dalam Islam itu. Baik, mari kita awali saja dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, dalam masalah waris, kita yang bicarakan pertama tentang urgensi memiliki harta dalam Islam. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi kita katakan bahwasanya hidup kita ini syarat dengan harta. Karena tidak mungkin orang bisa bahagia secara sempurna tanpa memiliki harta. Oleh karenanya kita pahami dulu bagaimana Islam mengatur kehidupan kita yang berkaitan dengan prinsip harta ini. Nah, dalam Islam, harta adalah amanat untuk menopang kehidupan saja. Sehingga tidak akan kita bawa mati harta itu. Nah, kalau kita sadar harta sebagai menopang kehidupan, maka nanti segala urusan harta hubungan dengan kehidupan. Maka manakala hubungan dengan kematian, berarti itu menjadi harta waris. Bukan milik kita lagi. Karena itu kita katakan di dalam Islam itu Allah sudah berikan ketentuan melalui syariatnya. Bahwa untuk meraih harta yang berkah, harta yang halal, maka perpindahan harta diatur demikian rupa. Di antaranya ada 5 cara berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lain, dari suatu pemilikan yang lainnya, yaitu yang pertama melalui penguasaan harta tak bertuan. Artinya kita menggunakan memanfaatkan tanah garapan, terus kemudian tanah-tanah alam ini, kekayaan alam ini, yang sifatnya liar, yang sifatnya nggak ada pemiliknya, itu sah-sah saja. Jadi dibolehkan dalam hal ini. Kenapa? Karena hakikatnya ini tidak ada dasar pemilikan masing-masing. Maka nanti ada hadis Nabi SAW dari Umar bin Khattab mengatakan, Man ahya al-ardul mawat fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah-tanah tak bertuan atau yang tidak bermanfaat oleh orangnya itu, maka kelak akan menjadi miliknya. Maka seperti kita lihat di alam kita ini, kita melihat ada binatang-binatang, baik itu burung, ikan, sebagainya. Burung di udara, ikan di laut, itulah milik Allah semua, nggak ada pemilik personalnya. Oleh karena itu kita boleh manfaatkan walaupun tanpa harus transaksi jual beli. Karena sifatnya ini merupakan persediaan alam untuk kita hidup di dunia ini. Ini langkah atau cara pertama bahwa dengan penguasaan harta bertuan itu pun dihalalkan secara syariat. Yang kedua, melalui jual beli atau sistem kerja yang sifatnya harus sama-sama rela, sama-sama ridho atau antarodin. Karena satu antarodin itu akan terjadi kalau kedua belah pihak masing-masing paham, mengerti apa dasar dan konsekuensinya ketika mereka transaksi. Contoh, dalam jual beli umpamanya, seorang penjual akan menawarkan barangnya dengan harga sekian, dan pembeli menyadari bahwa harga itu merupakan harga berpindahnya harta tersebut dari satu tangan ke tangan yang lain. Dia sepakati, maka terjadi transaksi. Dan itu dihalalkan secara syariat. Atau sistem kerja, ketika antara pemilik perusahaan dengan karyawan yang mendaftar sebagai pekerja, harus ada transaksi sebelumnya, ada kesepakatan. Makanya kadang-kadang kalau kita ingin lamar suatu kerjaan, kemudian ada di bagian personalianya atau HRD menanyakan, kamu mau kira dapat gaji berapa? Ini bukan satu bentuk kerelaan, keridoan. Sehingga ketika ada sepakat itu, maka ada kriteria apa pekerjaan harus dilakukan itu. Nah, ketika duanya itu sepakat, maka apa yang dilakukan saat itu dan melahirkan materi itu sifatnya halal. Karena dasarnya adalah antarodin, sama-sama rela. Yang ketiga, harta pun bisa berpindah secara baik dalam Islam melalui hadiah. Di mana hadiah ini itu tergantung pada motivasinya. Jika motivasinya empati, dalam bahasa Arab dikenal dengan hadiah. Tapi jika motivasinya simpati, disebut jaizah, penghargaan. Walaupun kadang-kadang kita sebagai seorang muslim di Indonesia ini terutama semuanya kita katakan hadiah. Kayak umpamanya kita kasihan lihat orang kekurangan harta, kita berikan dia, itu hadiah. Nanti kita lihat anak kita bangga, anak kita berhasil sukses, padahal dasarnya simpati itu hadiah. Padahal Islam nggak begitu maknanya.
Jadi cara bahasa Arab dibedakan antara hadiah dengan jaizah. Kalau hadiah dasarnya empati, kalau jaizah dasarnya simpati. Makanya kalau ada orang memberikan jaizah ataupun hadiah kepada para pejabat yang masih aktif, baik itu di tingkat wali kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sampai tingkat dasar sekalipun, kita berikan dia dalam keadaan dia menjabat jabatan tersebut, itu bukan jaizah, bukan hadiah, tapi namanya riswah. Kenapa riswah? Karena pasti ada embel-embelnya. Ada keinginan di balik itu semua. Yaitulah merupakan salah satu bentuk sogokan ketika dia memberikan sesuatu pada orang yang masih menjabat suatu jabatan. Apalagi jabatan publik yang sangat berpengaruh kepada keputusan kebijakan itu. Nah, ini kadang-kadang kita lihat bagaimana orang mendapatkan gratifikasi sebagainya. Ini bagian dari riswah. Karena pasti ada embel-embelnya di balik itu. Dan kemudian kalau kita memberikan sesuatu tanpa motif apapun, maka namanya hibah. Lagi-lagi kita sebagai bangsa Indonesia ini, sebagai seorang muslim, kadang-kadang kita menghibahkan sesuatu pada ada motivasi lain. Contoh, kita sayang sama anak, kasihan, kita berikan hibah. Padahal hibah tanpa motif apapun. Kita bangga dengan anak kita, keluarga kita, tetangga kita berikan dia sesuatu, bukan hibah, itu namanya jaizah. Nah, dan semua itu dari 3 jenis pemberian tanpa imbalan, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah SWT, maka berubah menjadi infak atau sedekah. Makanya seorang muslim itu potensi untuk dapat pahala besar sekali dengan hartanya ini. Ketika niatnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala berupa infak dan sedekah tersebut. Nah, adapun yang berikutnya, yang keempat, keputusan peradilan. Nah, ini tergantung kepada kebijakan dan keadilan seorang hakim. Oleh karenanya, hakim tanggung jawab dalam hal ini. Ketika dia memberikan keputusan tentang suatu memilikan itu, maka dia akan dituntut di akhirat nanti ketika tidak adil. Karena Allah katakan firman-Nya, bahwasanya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasibil ismi wa antum ta'lamun. Kalian hadirkan dan sodorkan kepada mahkamah atau peradilan untuk dimenangkan, padahal kalian tahu itu bukan harta kalian. Nah, bukan satu kezaliman dalam hal ini. Bentar. Mimi, nih, tisu dong. Jamaah rahimakumullah. Ini tentang cara keempat, yaitu bagaimana ketika melalui peradilan itu bisa diputuskan memiliki suatu harta itu. Dan kemudian yang kelima, nah ini yang kita akan bahas panjang lebar, itu dikenal dengan kata-kata harta warisan atau wasiat. Nah, keduanya ini syarat dengan kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal ini bagaimana ketika pembagian waris dan wasiat ini harus ada aturannya. Karena itulah dirumuskan SWT dalam ayat-ayatnya tentang hukum faraid yang harus dilaksanakan ketika ada sebuah kematian itu. Nah, harta ibarat 2 mata pisau yang tajam, artinya dapat menusuk ke atas, juga dapat menusuk ke bawah. Maka dengan kita menyikapi harta ini tergantung apa yang kita lakukan dengan harta tersebut. Sehingga dengan harta bisa menjalin hubungan baik antara keluarga. Tapi dengan harta juga bisa berakibat putus hubungan keluarga. Itu semuanya menyangkut pada harta warisan ini. Kenapa itu terjadi? Karena hakikatnya manusia itu sangat senang pada harta. Nah, oleh karena dalam prinsip agama Islam itu, dalam waris Islam yang utama adalah penghitungan, bukan penyelesaian. Kenapa penghitungan? Karena ketika seorang menyatakan dirinya ikhlas menerima sesuatu, ketika sudah jelas bagian sesuatu itu. Oleh karenanya Islam melarang kita ketika membagi harta waris, belum apa-apa langsung bagi rata. Atau apa artinya, pokoknya sama-sama musyawarah. Bukan begitu. Tentukan dulu perhitungannya. Walaupun telah jelas perhitungannya, maka dikembalikan pada ahli waris masing-masing. Dia mau tanazul, mau angkat haknya, silakan. Mau ngambil haknya, silakan. Kenapa? Sudah menjadi hak dia, walaupun sifatnya baru tentang ketentuan faraidnya saja.
Nah, maka itu dalam hal ini kita katakan untuk penyelesaiannya bisa dengan musyawarah. Kenapa musyawarah? Karena lagi-lagi setiap kita punya sifat, punya hati untuk bisa menerima, bisa memberikan apa yang dititipkan pada kita semuanya. Tapi kalau menjadi milik kita, nggak bisa kita putuskan hal itu. Itulah prinsip dalam hukum waris Islam. Makanya jamaah rahimakumullah sangat perlu bagi kita belajar waris ini agar kita tahu di mana hak kita, di mana kewajiban kita. Maka Rasul berpesan kepada Abu Hurairah dalam hadisnya, beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas. Hai Abu Hurairah, pelajari ilmu faraid dan ajarkan pada manusia. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Karena dia merupakan setengah dari ilmu Islam ini. Wa huwa yunsa, dan dia mudah dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzau min ummati, dan juga ilmu waris, ilmu yang pertama dicopot dari kehidupan umat Islam ini, diangkat oleh Subhanahu wa taala. Dan ingat ya rahimakumullah, diangkatnya sebuah ilmu itu bukan diangkat begitu saja, tetapi dengan cara dimatikan para ulamanya. Makanya alhamdulillah ketika kita sekarang masih concern, masih mau belajar ilmu waris, artinya menunda terjadinya kiamat gitu. Karena kita masih berupaya untuk memahami Islam melalui hukum waris ini. Ini terkait dengan urgensi harta. Nah, bagaimana kepemilikan harta waris dalam Islam itu? Yang pertama, bahwa harta seseorang setelah kematiannya itu menjadi milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena dengan adanya syariat Allah turunkan kepada kita dan kematian, kita dianjurkan untuk berdoa dengan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada kematian menyentuh kita dan keluarga kita, kita dianjurkan mengucapkan kalimat istirja ini. Karena kalimat istirja itu menggambarkan bahwasanya kita sadar, inna lillahi, kami sadar kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Siapa kami itu? Semua titipan Allah ini kami. Karena manakala kita hidup sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita sadar kita ini makhluk terpadu. Makhluk jasmania dan makhluk rohania. Makhluk jasmania itu ditandai dengan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat material. Makanya saya kadang-kadang ketika mendoakan orang habis menikah itu enggak cukup dengan kata-kata samawa saja, sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada tambahannya, yaitu kata-kata sama rasa, sakinah mawaddah warahmah, dan sa'idah. Karena sa'idah itulah yang mencerminkan kebahagiaan secara materi. Oleh karena jamaah rahimakumullah, manakala seorang meninggal dunia atau mendapatkan kematian, harta itu langsung menjadi milik Allah seketika. Sehingga apa? Tidak seorang pun yang berhak untuk membagikan harta waris tersebut kecuali mengikuti hukum Allah, itu hukum Allah ajarkan pada kita semuanya. Ini kita katakan bahwasanya menetapkan hukum waris dalam Islam itu adalah sifatnya wajib yang harus dipaksakan. Sampai setiap ahli waris tahu haknya masing-masing. Dan lagi-lagi sebagai catatan penting bahwa hak waris dalam Islam itu adalah hak untuk menerima, bukan hak untuk menuntut. Kenapa? Karena setiap kita menganugerahkan ada perasaan hati untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Ini kita harus pahami. Maka dikatakan penguasaan terhadap harta warisan adalah suatu kezaliman. Kenapa kezaliman? Karena dia tidak mengikuti ketentuan hukum Allah dalam pembagian waris ini. Akhirnya apa? Dia langgar segala ketetapan itu. Maka menjadi sebuah kezaliman. Yang itu akibatnya kepada dosa dan siksa Allah di akhirat nanti. Sehingga membagi waris secara Islam adalah ibadah dan berpahala. Karena Allah perintahkan dalam ayat dikatakan yusikum fi auladikum, oleh berwasiat. Kenapa? Karena harta milik Allah. Nah, untuk itu ayat Al-Qur'an ini menerangkan tentang cara ibadah yang sangat rinci dan pasti, hanya ayat-ayat waris saja. Tentang sholat, Allah tidak menjelaskan kapan waktunya, berapa rakaat sholatnya. Bahkan bacaannya apa saja, nggak ada keterangan dalam Al-Qur'an. Tentang zakat pun begitu. Allah globalkan. Tidak ada masalah nisabnya, haulnya, dan sahamnya. Tentang haji demikian, nggak ada rincian manasiknya.
Tentang puasa pun nggak ada batasan apa yang dimaksud membatalkan dan perintah berpuasa. Tapi ketika masalah waris, Allah jelaskan. Minimal Bapak Ibu sekalian bisa merujuk kepada 3 ayat tertentu saja sebagai tentuan faraid dalam hukum Islam itu. Surat An-Nisa ayat 11 tentang bagaimana hubungan anak dengan orang tua dengan anak termasuk seorang ibu dan seorang ayah ketika menjalankan hak waris di situ. Begitu pula ayat 12 ya, hubungannya antara suami istri dan juga saudara seibu. Karena dalam ini kata saudara ibu menggambarkan bahwasanya mereka tidak bisa menjadi asobah. Mereka dibatasi haknya hanya 1/6 atau 1/3 ketika mereka berhimpun bersama-sama. Menurut ayat 176, bagaimana dalam konteks kalalah, di mana orang meninggal dunia dan meninggalkan asal dan puruknya. Itu menggambarkan bagaimana ketika kalalah ini, dia punya saudara kandung, maka diterapkan saudara kandung menjadi asobah dalam hal itu. Begitulah semuanya ketetapannya, dan sudah tuntas, sudah jelas. Oleh karenanya bilangan-bilangan di dalam faraid ini sudah mutlak, bukan karangan manusia. Sehingga unik ketika dulu saya nulis tesis itu ternyata ada teman saya juga yang menulis tesis tentang masalah ketentuan bilangan waris yang dikatakan bisa berubah. Sehingga perubahan itulah yang cenderung kita katakan sebagai bentuk pemahaman yang liberal sifatnya. Kenapa? Karena 6 bilangan ini nggak bisa berubah. Dari yang terkecil 1/8. Kemudian berikutnya 1/6. Berikutnya 1/4. Berikutnya 1/3. Berikutnya 1/2. Dan terakhir 2/3. Ini yang dilakukan dalam syariat Islam. Masalah bilangan atau bagian-bagian kewarisan itu. Nah sisanya nanti ketika tidak ada lagi ahli waris kecuali yang laki-laki, dari laki-laki maka menjadi asobah baginya. Begitulah seterusnya tentang bagaimana kesempurnaan bilangan hitungan dalam hukum waris Islam ini. Ya rahimakumullah. Ini kita katakan bagaimana ketika hakim memberikan harta dalam kehidupan para orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta warisnya untuk bagi pada ahli warisnya. Nah ternyata dalam kehidupan kita sebagai manusia ini seringkali terjadi kerancuan dalam memiliki harta bersama, terutama hubungan suami istri. Maka dalam Islam pun diberikan keterangan tentang hal ini, di mana konsep harta bersama yang merupakan hasil pernikahan atau sama-sama bernikah itu, maka kita katakan menjadi sebuah pilihan. Jadi kalau dalam bahasa sana ini hal yang sifatnya mustajadat, hal-hal yang baru, yang itu sifatnya diberi kebebasan pada kita karena perbedaan situasi, perbedaan zaman, melahirkan perbedaan kesimpulan pembagian harta bersama itu. Maka dari itu harta bersama ini bukan hukum waris. Dia adalah penyelesaian harta sebelum ada penghitungan waris. Maka dalam ini kita katakan apa itu bersama itu? Harta bersama adalah dalam Islam perolehan harta dalam rumah tangga yang didapat saat setelah terjadi pernikahan dan membangun rumah tangga antara suami istri secara bersama-sama. Oleh karena itu Islam memberikan isyarat bahwa ketika dalam rumah tangga terjadi penghimpunan harta dari dua sisi antara suami istri, maka konsepnya dilakukan An-Nisa 32. Kata Allah, wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian mengharap apa yang Allah berikan pada seorang terhadap orang lain untuk kalian miliki. Karena prinsip dikatakan lirrijali nasibun mimma tasabu walin nisa'i nasibun mimma tasaban. Karena bagi laki-laki apa yang ia telah usahakan itu akan menjadi miliknya. Begitu bagi wanita juga apa yang telah ia usahakan akan menjadi miliknya itu. Lalu kata Allah apa? Was'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah akan keutamaannya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatunya itu. Itu menggambarkan kepada kita semua, manakala kita sudah membangun rumah tangga, apalagi di era saat-saat ini, dalam rumah tangga suami istri itu masing-masing mencari nafkah, masing-masing membawa harta. Mereka himpun bersama-sama, beli rumah, beli kendaraan, beli macam-macam. Maka ketika salah seorang meninggal gimana? Maka sebelum masuk pada penghitungan faraid, harus ditentukan dulu bagaimana sifat harta bersamanya itu. Inilah masalah krusial
ketika dalam rumah tangga terjadi penghimpunan harta itu dan tidak jelas. Makanya saya berikan pilihan pada jamaah sekalian bahwa pembagian harta bersama itu kemungkinan dua ini dan bisa dikembangkan. Kalau memang tidak jelas berapa penghasilan istri dan penghasilan suami dan mereka sama bekerja, maka kita boleh simpulkan bisa jadi itu sifatnya 50-50. 50% harta suami, 50% harta istri. Maka ketika salah seorang meninggal di antara mereka berdua, harus ditentukan dulu harta bersamanya ini. Kemudian kalau seandainya istri hanya mengembangkan harta suami saja, umpamanya seorang istri membuka toko di rumah, kita tanya modalnya dari mana? Dari suami, maka bisa jadi potensinya 30-70. 30% milik istrinya, 20% milik suaminya. Atau juga ketika istri umpamanya dia bekerja tapi tidak seberapa penghasilannya, sementara suami lebih besar penghasilannya dan jauh, bisa jadi 30-70 sebagai ukuran untuk pembagian harta bersama ini. Nah, kami dalam memberikan ijtihad seperti ini, dari mana bilangan 70 ini menyangkut kepada potensi wasiat dalam harta seorang mukmin. Bahwa wasiat maksimal 30% atau sepertiga. Maka sisanya itu bukan lagi diwasiat. Sehingga kita katakan hak terbesar bagi ahli waris itulah seorang wanita ketika jumlahnya 2 atau lebih. Di mana seorang wanita dihargai begitu besar dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena seorang wanita itu ketika memiliki harta tidak punya kewajiban menafkahkan harta kepada orang lain. Makanya Allah batasi harta wanita bagiannya ketika mereka berhimpun 2 atau lebih itu sampai 2/3. Kenapa tidak semuanya seperti laki-laki? Karena wanita tidak punya kewajiban nafkah terhadap keluarganya. Sehingga 1/3 menjadi potensi wasiat dalam harta itu. Begitulah hubungannya antara pembagian faraid waris ini dalam kehidupan kita dan tanggung jawab kehidupan sosial ini. Sementara laki-laki ketika ditentukan jatahnya 2 kali jatah perempuan, kenapa? Ada kewajiban yang mutlak di laki-laki. Di mana Allah nyatakan bahwasanya lirrijali atau ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallah wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ketika Allah memuliakan seorang laki-laki, itu kenapa? Ada karunia Allah berikan pada laki-laki tersebut. Yaitu kewajiban melindungi seorang wanita dan juga kewajiban menafkahi seorang wanita ataupun perempuan itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya dasar yang kedua tentang harta bersama itu pendapat Ali radhiyallahu an yang tertuang dalam kitab Nahjul Balaghah bahwa dalam bahasa Ali ada kata-kata bait zaujiyah, rumah pernikahan. Yang itu menjadi konsekuensi harta bersama dalam kehidupan mereka. Lagi-lagi prinsipnya harta bersama itu disesuaikan dengan yang sifatnya kontribusi materi, bukan kontribusi jasa. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika membagi waris dasarnya bukan karena perasaan, tapi harus berupa ketentuan. Karena kalau perasaan nggak pernah selesai. Apalagi kadang-kadang ada seorang anak yang merasa berjasa dengan kondisi orang tua yang sakit. Akhirnya apa? Ketika seorang wanita dan jatahnya lebih kecil dari saudara yang laki-laki, dia akan protes. Maka dalam hal ini dihitung secara materi kalau dia tidak rela mengurus orang tuanya, bagian bakti dia pada orang tua. Begitulah seterusnya terkait masalah prinsip harta bersama dan juga memiliki harta ini. Oleh karena itu, masalah yang krusial yang kedua dalam waris adalah ketika menetapkan tirkah. Apa itu tirkah? Harta peninggalan atau harta warisan. Oleh karena ini kami merumuskan bahwa ketika melakukan tirkah, kita harus pahami dulu prinsip-prinsip dasar dalam kepemilikan harta yang sebenarnya. Yang pertama, tirkah adalah harta murni yang dimiliki mewaris saat masih hidup. Jika ada harta bersama, maka lakukan pembagian sesuai dengan kontribusi materi masing-masing. Di mana dasar pembagian harta bersama inilah surah An-Nisa 32 tadi, yang bahwasanya masing-masing individu, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan hasil usahanya itu. Maka dikatakan al-kasbu dalam bait zaujiyah, masing-masing punya peran untuk melahirkan harta dalam kehidupan rumah tangga. Pembuktian kepemilikan melalui sejarah asal muasal harta tersebut, bukan dengan atas nama kepemilikan. Makanya kita katakan pengatasnamaan tidak identik dengan kepemilikan. Harus dijelaskan dari mana sumber harta ini.
kemudian baik dari hasil hadiah atau warisan, jual beli, pekerjaan, penggunaan hak dan dan sebagainya, kemudian pengadilan, dibuktikan dulu sejarah itu. Sehingga pasti akan ada pernyataan ataupun saksi, minimal ada isyarat bahwa harta ini milik fulan dengan ketentuan begitu. Itu kita katakan bagaimana ketika pemilikan menjadi suatu dasar yang paling utama untuk memberikan kasus waris ini. Yang ketiga, jika ada pengakuan suatu harta tanpa ada bukti, maka hal tersebut dapat diterima melalui sumpah di depan umum. Itulah 5 kali bersumpah. Ketika 4 kali bersumpah dia masih dusta, maka kelima kalinya akan dilaknat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kaidah usuliyah dikatakan al-mudda'i bil bayinah wal munkir bil yamin. Orang yang mengklaim sesuatu harus ada bukti keterangannya. Sementara mereka yang mengingkari sesuatu, dia harus bersumpah dengan sumpah benar itu. Ini jamaah maka Islam sudah sejak dini mengatur hak-hak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita menyangkut masalah harta yang sangat krusial ketika masing-masing memiliki sifat tamak dan sifat angkuh dalam menerima harta itu. Nah, kemudian diterangkan juga dalam kejadiannya, uang takziah dalam sebuah kematian itu tirkah. Artinya tirkah itu harta waris yang harus dibagikan secara hukum waris Islam. Begitu pula dengan tunjangan kematian, asuransi dan lain sebagainya. Kecuali uang pensiun dari sebuah institusi menjadi dana bantuan sebatas pasangan hidup saja. Sehingga uang pensiun yang sifatnya rutin tiap bulan dari seorang suami ketika meninggal dunia hanya untuk membantu kehidupan istrinya, maka isyaratnya manakala istri meninggal putus pensiunnya. Itu bukan tirkah. Itu bantuan kehidupan terhadap istri saja atau pasangan hidup. Nah, tirkah yang berjalan manfaatnya menjadi milik bersama untuk para ahli waris. Contohnya ada harta waris berupa perusahaan atau pabrik yang berkembang terus, maka tidak mesti dijual, tidak mesti dibagi-bagi langsung. Dia bisa lakukan secara bersama-sama. Ketika sudah diselesaikan kasus kewajiban seperti pembayaran, gaji sebagainya, maka keuntungannya dibagi secara waris Islam. Itulah kita menyikapi harta waris yang secara Islam yang demikian rupa. Termasuk tirkah harus dipotong dengan wasiat dan hutang mayit di saat masih hidup. Karena yang namanya harta waris adalah murni harta muaris setelah dipotong tanggung jawabnya saat dia masih hidup. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau seorang mayit pernah berpesan, pernah berwasiat atau punya hutang, tunaikan dulu sebelum pembagian waris. Karena ayat mengatakan mimba diwasiyatin yusi biha audain. Jadi pembagian waris salahnya apa? Mimba diwasiyatin. Setelah diselesaikan wasiatnya, audain atau hutangnya. Nah, tinggal masalah sekarang bagaimana urutannya. Lagi-lagi Allah memberikan kebebasan bagi kita untuk mengurutkan mana hak yang utama. Apakah hak Adam itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau wasiat itu hak Allah. Adapun hutang itu hak Adami. Nah, silakan Allah berikan kebebasan. Sebenarnya Allah memberikan kebebasan juga pada akhir surat An-Nisa ayat 11 dikatakan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Kalian tidak tahu mana yang lebih dekat manfaatnya antara orang tua kalian atau anak-anak kalian. Tapi kita ambil kesimpulan dalam prakteknya bahwa hubungan anak lebih dekat ketimbang hubungan orang tua kepada mayit. Makanya kalau kita ketika bekerja ditanya oleh seorang, Bapak kenapa bekerja? Buat apa? Selalu jawabannya untuk memberikan nafkah pada anak istri, bukan pada orang tua. Nah, begitulah seterusnya. Sehingga kita secara alami Allah memberikan ketentuan pada kita sebagai bentuk kebebasan itu. Ini terkait dengan menetapkan tirkah. Fenomena lain di dalam masalah warisan adalah dua hal. Pertama hibah, kedua wasiat. Ini pun yang perlu kita sikapi secara bijaksana sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah SWT. Apa hibah itu? Hibah dapat dilakukan dalam keadaan sama-sama hidup dan kepemilikan berpindah seketika. Makanya tidak boleh hibah dengan syarat. Umpamanya, nah nanti kalau ayah meninggal,
ini ayah hibahkan pada kamu, itu nggak boleh, karena jatuhnya di wasiat. Kalau hibah langsung, nih buat kamu, nih suratnya, nih peralihannya, sebagainya. Sehingga apa? Orang tua nggak punya hak lagi di situ. Kenapa demikian? Karena Allah menjelaskan dalam hadis kursinya dikatakan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, yarfa'ani al hadis qala la yahillu rajulin ayyuti atiyatan sumayarji'u fiha illal walid fi ma yu'ti waladahu wa masalul ladzi yu'til atiyah sumayarji'u fiha kama salil kalb akala hatta idza syabi'a qa'a summa ada fi qai'atihi rawahu Tirmidzi. Dalam konteks hibah ini, itu dikenal dengan kata al-atiyah, pemberian atau hadiah. Di mana Nabi mengatakan, la yahillu ayyu'tiya atiyatan summa yarju fiha. Tidak benar seseorang ketika memberikan hibah, kemudian dia ambil lagi. Kecuali apa? Illa al-walid fima yu'ti waladahu. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, maka boleh dibatalkan, boleh dianulir. Umpamanya orang tua telah kadang memberikan sesuatu pada anaknya, ternyata dilihat ke depan tidak bagus atau mungkin salah memanfaatkannya, maka orang tua punya hak untuk mengambil pemberian itu. Tapi tidak sebaliknya. Tidak bisa orang tua mendapatkan hibah dari anaknya, anaknya membatalkan itu nggak dibenarkan. Karena kalau ada orang yang seperti itu, apa kata Allah? Wa masul yu'ti al-atiyah sumayarju piha, perumpamaan orang yang memberikan sesuatu dan dia diambil kembali, dikatakan kama salil kalbi, seperti anjing akala hatta idza syaba'a atau syabi'a, ketika dia makan sampai kenyang, qo'a, dia muntahkan, summa ada dan dia makan lagi muntahnya itu. Nauzubillah. Itulah perumpamaan orang yang menghibahkan sesuatu yang bukan hubungan orang tua dengan anaknya untuk membatalkan hibah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Nah, prinsip hibah harus berbukti atau minimal dengan saksi. Apa tujuannya? Agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Karena pemberian ini sifatnya harus sama-sama hidup, sehingga ada peralihan itu otomatis. Maka minimal ada saksi. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan harta itu setelah ditinggal mati oleh pemiliknya yang asal itu tidak diketahui banyak oleh orang lain. Lalu terjadi hibah dalam hal ini. Nah, kami pun ketika ada satu kasus waris dalam masalah hibah, kita tanya dulu mana buktinya. Kalau nggak ada, mana saksinya. Ini kan kadang sering tanya begini, enggak Ustadz. Jadi ceritanya orang tua saya dulu ngamjak saya di kamar, bicara berdua-duaan, 4 mata saja. Inilah kesalahannya. Kenapa demikian? Karena klaim tadi harus dengan sumpah. Kalau dengan tidak ada bukti, harus dengan sumpah. Dan sumpah itu harus di depan masjid, di depan jamaah, untuk memastikan dia tidak berbohong. Ketika di depan jamaah dia masih bohong juga, maka kelima kalinya sumpah Allah laknat seketika. Atau dikenal dengan kata mubahalah dalam hal ini. Kemudian konsekuensinya akan terus berpengaruh bagi mayit karena akibat dari perbuatan mayit itu. Umpama ada seorang mayit sebelum matinya dia memberikan hibah pada anak-anaknya, ternyata nggak adil. Akhirnya apa? Anaknya ribut kemudian hari. Maka keributan anak akan sampai dosanya kepada mayit walaupun dia meninggal dunia. Kenapa? Akibat perbuatan dia. Kalau bahasa saya, jangan sok tahu, jangan sok ngatur syariat ya, dalam bagian ini. Kenapa? Allah sudah berikan ketemu syariat itu. Karena resikonya kalau kita memberikan sesuatu dan akhirnya salah, maka kita siap menanggung resiko dari kesalahan itu. Beda hal dengan wasiat. Nah, dalam wasiat dapat dilakukan kepada selain ahli waris. Kenapa? Karena ketika kita beri kepada ahli waris, akan terjadi dualisme kepemilikan harta. Sehingga agar tidak terjadi, maka nggak boleh berikan pada ahli waris. Karena ahli waris sudah punya hak farad, hak saham dalam warisan itu. Sehingga tidak perlu diberikan wasiat. Kecuali disepakati oleh semua ahli waris. Umpamanya, kadang suka muncul ini, orang tua berwasiat pada anaknya. Pokoknya nih rumah ini saya wasiatkan untuk anak saya yang terakhir saja. Karena dia mungkin paling kecil, paling disayang terusnya, ya namanya bontot gitu ya. Akhirnya apa? Yang lain anak-anaknya itu sepakat bikin pernyataan, ya udah kita terima wasiat itu baru boleh dimiliki. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, satu saja yang sepakat, batal wasiat itu. Karena sifatnya masing-masing punya hak yang sama, kedudukan yang sama dalam masalah warisan. Dan dilakukan pada hal-hal dihalalkan secara syariat. Jangan sampai kita
Memuaskan sesuatu sifatnya menafikan fungsi harta. Contoh kasus begini, ketika orang tua akan meninggal dunia berpesan pada anaknya, nah ini rumah hasil jerih payah Bapak ketika dapat tunjangan pertama memberikan rumah ini. Makanya Bapak tidak rela rumah ini untuk dijual nanti. Kenangannya banyak di sini. Itu nggak boleh wasiat begitu. Itu wasiat batal namanya. Kenapa? Karena sifatnya menafikan manfaat harta. Karena dijatuh ke tangan anak atau cucu, kan mereka kadang nggak butuh rumahnya, butuh harta, butuh uangnya. Nah, gimana caranya? Maka silakan, nggak boleh wasiat seperti itu. Jadi ibaratnya menafikan manfaat harta dan bentuk wasiat adalah wasiat yang tidak dibenarkan secara syariat. Termasuk umpamanya, ini Bapak wasiat setengah rumah ini nanti kamu potong, bikinin diskotik biar rame kampung kita. Itu pun juga wasiat yang salah. Kenapa? Melanggar syariat. Atau juga diwasiatkan sebagian hartanya karena bapaknya merasa disantet orang, maka untuk balas santet lagi cari dukun terbaik, ambil harta ini. Itu pun wasiat nggak dibenarkan karena sifatnya mengandung kemusyrikan. Oleh karena batas wasiat maksimal hanya 1/3 dari tirkah. Setelah ditentukan tirkahnya itu berapa, maka maksimal 1/3 itu. Jadi 1/3 ini bukan ketika dibagi-bagi dulu, maksudnya enggak, dari tirkah, dari awal harta itu. Makanya hendaknya wasiat disaksikan oleh ahli waris biar tidak menjadi konflik kemudian hari. Dalam hadis Nabi dikatakan, yang merupakan hadis kursi, innallaha azza wa jalla qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hak kepada yang berhak dengan hukum faraidnya. Sehingga fala wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat pada ahli waris. Bahkan dalam kehidupan kita hari-hari, Rasul mengatakan juga, wala tunfikul mar'atu syai'an min baitiha illa biizni zaujiha. Seorang istri tidak boleh menafkahkan apapun dari rumah keluarga, rumah istrinya itu tanpa izin suaminya. Kenapa? Karena hakikat harta milik suami. Fakila ya Rasulullah wala ta'am, ditanyakan ya Rasul bagaimana dengan makanan? Kata Rasulullah, zaka afdalul amwalina. Makanan merupakan sebaik-baik harta kami. Maksudnya makanan pun begitu. Ketika seorang istri ingin membagi kepada tetangganya atau saudaranya, minimal atas pengetahuan suaminya. Karena lagi-lagi suami tanggung jawab dunia akhirat di dalam menyikapi kehidupan seorang istri di muka bumi. Ini jamaah rahimakumullah terkait dengan cara bagaimana kita memahami hakikat kehidupan di dalam memahami konteks waris ini. Nah, kemudian kita lanjutkan sekali lagi tentang bagaimana balasan ancamannya. Karena kita bicara masalah hikmah hukum bagi Islam ini, kita sampaikan globalnya saja. Nanti silakan dibuka pertanyaan ataupun permasalahan secara rinci. Karena kalau saya sampaikan secara rinci, waktunya nggak cukup sehari. Ini saya globalnya saja tentang dasar-dasarnya. Nah, bagaimana dan hukum waris Islam itu sifatnya wajib yang dipaksakan. Oleh karenanya, bagi mereka yang menjalankan hukum waris Islam, lihat apa balasannya. Pertama, pahala bagi pelakunya. Kata Allah dalam firman An-Nisa 13, tilka hududullah, wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Allah jadikan sebuah kemenangan dan keberhasilan begitu besar. Kenapa? Karena dia taat pada Allah Rasulnya dalam membagi harta waris itu. Maka Allah berikan berupa imbalan melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu surganya Allah SWT. Yang kedua, Allah berikan keberkahan dengan harta itu. Karena harta yang berkah adalah harta yang sangat indah. Makanya kata Rasulullah SAW berpesan kepada Amr bin As tentang prinsip harta berkah. Apa kata beliau? Faqala ya Amr, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Jadi sungguh baik, sungguh nikmat harta yang baik jika dikelola oleh tangan-tangan yang baik pula. Oleh karena harta waris adalah harta yang paling berkah sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang salah membagi harta warisan itu. Dan terakhir, apa sanksinya bagi pelanggarnya? Yang pertama, An-Nisa ayat 10. Allah kaitkan harta waris seperti harta anak yatim karena hakikatnya ditinggal oleh pemiliknya. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta yatim secara zalim atau harta waris secara zalim, sesungguhnya makan api dalam perutnya. Bayangkan, digambar makan api.
sehingga di akhirat nanti akan masuk neraka, akan dicincang neraka nanti. Begitu ayat 11 surah An-Nisa menggambarkan bagaimana ancaman, kata kholidan fiha walahu adzabun muhin. Mereka kekal dalamnya dan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah jamaah rahimakumullah sebagai mukadimah atau motivasi bagi kita untuk memberikan semangat belajar ilmu waris dan melakukan hukum Islam. Karena kalau kita tidak melaksanakan dan kita paham, kita berdosa. Gimana kalau nggak paham? Belajar. Kata Allah apa? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggak ada alasan. Ustadz gimana? Udah kondisi keluarga begini. Kita mau berubah nggak? Mau berpahala nggak? Atau sebaliknya, mau dapat dosa nggak? Mau disisa nggak? Itu aja pilihannya. Padahal tadi harta itu hasil karya kita. Itulah Allah amanatkan pada kita. Maka begitu beratnya ketika Allah memberikan amanat berupa harta ini. Baik, sekarang itu terima kasih sebelumnya. Ya, memang ini panjang sekali. Terima kasih. Silakan Pak Madlar. Masya Allah luar biasa. Sebentar dah. Luar biasa Ustadz. Aduh, ilmunya padat, berisi semua Ustadz. Ya, saya yang cukup ternyuh juga tadi itu harta seseorang setelah mati gitu. Harta si mayit itu juga ikut bersama Allah gitu. Jadi milik Allah gitu. Iya. Kembali pada Allah semuanya. Kembali kepada Allah ya. Jadi kalau warisnya harus tahu banget itu maunya Allah itu diapain harta orang tua kan gitu ya. Betul. Nah, kalau dia tidak tahu apa maunya Allah, jangan sok tahu memiliki harta. Sok tahu, betul. Jangan sok ngatur Allah. Jangan sok ngatur Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Nah, saya udah melihat pertama udah Mardelis ya. Sebentar yang lain silakan raise hand aja yang mau sampaikan sesuatu. Itu di chat. Silakan untuk pertama kali udah Mardelis ya. Yang lain bisa dimatiin mic-nya biar nggak mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sekarang agak marah juga dari pihak ibu-ibu. Tapi saya sendiri belum ketemu ayatnya apa hadisnya yang digambar-gambarkan adalah harta suami, harta istri. Harta istri tidak ada berhak suami. Nah, itu apa tuh ayatnya dan hadisnya? Baik. Ada apa enggak? Baik, ini ya saya langsung jawab aja Pak, biar nggak tertunda. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kembali kita katakan bahwasanya ayatnya itu banyak sekali Pak, terutama berhubungan dengan harta warisan. Contoh tadi dalam surah Al-Baqarah tentang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini satu dasar bahwa laki-laki menjadi kiwam, menjadi pengatur rumah tangganya. Oleh karenanya kesimpulannya begini. Hidup seorang laki-laki itu tanggung jawab kepada 4 perempuan secara nafkah ya, secara materi. Siapa perempuan itu? Pertama ibunya. Makanya ini mohon maaf bagi para ibu-ibu punya anak perempuan, ketika menikahkan kepada seorang laki-laki, pesen, nah ingat suamimu itu lebih berbakti pada ibunya daripada kamu. Jangan sampai seorang istri menghalangi bakti anak laki pada ibunya. Hati-hati. Kenapa? Tanggung jawab laki pertama adalah kepada ibunya. Yang kedua baru pada istrinya ketika punya istri. Nah, istrinya pun makanya harus sadar dia hidupnya ditanggung oleh suaminya. Dalam konteks ini, mestinya seorang istri sadar dia nggak punya kewajiban cari nafkah, dia dapat jaminan dari suaminya. Ini kadang-kadang seorang istri kena ngejar karir, akhirnya apa? Sampai mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Mohon maaf, nggak ngurus suaminya lagi. Hati-hati. Ini kewajiban suami pada istrinya. Nah, kemudian yang ketiga pada anak perempuannya. Makanya seorang ayah itu tanggung jawab pada anak perempuan itu, harta yang semua kehidupannya. Sehingga sampai hari itu akan dipintakan pertanggungjawaban penuh oleh Allah SWT tentang bagaimana ketika kita mendapat amanat berupa anak perempuan. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita punya 3 anak perempuan dan sudah kita bina didik sampai dia usia menikah, maka laki-laki selamat dari amanat ini. Dan dia akan pilih mau lewat pintu surga mana dia akan masuk nanti.
Itu seorang laki-laki. Baru yang keempatnya tanggung jawabnya kepada itu saudari perempuannya. Kenapa saudari perempuannya? Karena ini bagian dari keluarganya. Nah, sehingga ketika dia itu berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mampu menanggung kepada kehidupan saudari perempuannya itu. Ini yang kita harus kaitkan dengan bagaimana ketika seorang muslim dia berupaya untuk tahu kewajiban dia sebagai laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya. Seorang perempuan ditanggung oleh 4 orang laki-laki hidupnya. Gitu. Siapa yang pertama? Ayahnya pastinya itu. Ketika belum menikah, ayahnya. Makanya dikatakan kalau seorang wanita punya masalah ayahnya, itu akan berangsak ke depan itu. Karena ini tanggung jawab pertama. Dan yang kedua, suaminya ketika dia menikah. Yang ketiga, anak laki-laki ketika dia punya anak laki. Baru yang keempat, saudara laki-lakinya. Makanya wanita itu betul Pak, dibilang bahwasanya hidupnya milik dia sendiri. Dia punya harta milik dia sendiri, punya tanggung jawab apa-apa wanita itu. Oleh karenanya, kenapa wanita tidak mendapat hak yang disebut dengan kata-kata asobah, tidak dapat hak asobah. Nggak bisa menguasai harta waris semuanya. Dia dibatasi, kalau sendiri hanya setengah, kalau rame-rame atau 2 atau lebih, 2/3 saja. Tapi kalau laki-laki sendiri asobah, rame-rame asobah juga dia. Jadi bisa menguasai harta semuanya itu. Itulah perbedaannya. Jadi betul istilah kata-kata harta suami milik istri, harta istri milik istri. Enak Bu? Ibu gimana? Tapi ingat, seorang istri itu dibatasi jatahnya, nggak bisa ngambil semua. Makanya lihat perbandingan dalam Islam itu. Yang namanya ketentuan 2:1 dalam hukum Islam, hari Islam itu bersifat mutlak dan berlaku untuk semua level ketika tidak ada jalur laki-laki perempuan. Contoh, ketika ahli waris berupa orang tua, ayah dan ibu. Maka manakala ibu atau tidak ada anak dapat 1/3, berarti ayahnya 2/3. 2:1. Ketika jatuh pada anak laki-laki 2, perempuan 1. Jatuh pada cucu dari anak laki-laki pun begitu juga, 2:1. Termasuk saudara kandung 2:1. Saudara saya 2:1. Tapi dijatuh kepada ayah atau jalur ibu, maka enggak berlaku 2:1. Kenapa? Karena ketetapan waris ini lewat jalur nasab. Yang namanya nasab jalurnya laki-laki. Sehingga dalam hadis dikatakan yunsabul walad li abihi la li ummihi. Maka masalahnya gimana ketika terjadi anak zina? Anak zina nasabnya kepada ibunya bukan kepada ayah pada biologisnya. Karena hubungan laki perempuan tadi dianggap tidak sah. Kalaupun lahir anak itu kecelakaan, maka menjadi semi anak dalam hal ini. Sebagaimana ketika dalam kehidupan tadi dikatakan anak nisbahnya kepada ayah bukan pada ibu, kecuali satu, yaitulah Isa putra Maryam. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak punya ayah. Makanya orang Nasrani mengambil logika hukum gitu. Oh, Nabi Isa berarti ayahnya Tuhan Allah dibilang. Makanya disebut dengan putra Allah, anak Tuhan. Itu salahnya. Gitu Pak ya. Jadi dasarnya banyak sekali termasuk masalah hak manfaat dan hak untuk menafkahkan harta itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut adalah Pak Sri Bintoro. Oh, Ya, Pak Sri, dari Lombok, ya. Silakan Pak. Ini peserta aktif nih. Peserta aktif. Betul. Pak Sri. Mana Pak Bintoro? Pak Sri. Dia sudah buka mic-nya tapi belum kedengaran suaranya. Pak Sri Nggak Bintoro. kedengaran suara kita. Baik, mungkin ada masalah sinyal. Berikut saya coba bacakan dulu yang dari chat aja Ustadz ya. Dari Ibu Siti Ayomi ya, bagaimana dengan istilah kompilasi dalam hukum waris? Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Pertama kita tahu bahwasanya
hukum Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin. Dan hukum Islam itu Allah turunkan adalah merupakan wahyu Allah yang kadaluarsanya sampai kiamat. Jadi nggak ada kata, oh udah nggak berlaku. Makanya nauzubillah ketika seorang pakar di kita ini, ya katanya seorang ilmuwan Muslim yang mengatakan Al-Quran memang benar, tapi pada masanya saja dulu. Sekarang udah nggak cocok. Ini kan keliru. Orang Islam kok ngomong begitu? Nah makanya ketika itu terjadi pemikiran, pola kehidupan, beragam, heterogen, maka akhirnya ada upaya-upaya sifatnya ijtihadi. Dan ijtihad itu syaratnya apa? Tidak boleh bertentangan dengan nas, dengan dalil Al-Quran As-Sunnah. Itu nama ijtihad. Kalau ijtihad dilakukan melanggar aturan nas dan dalil syariah itu, berarti dia ijtihad yang batil. Nah, sebagai contoh kasus, munculnya permasalahan hukum dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim di Indonesia ini, ketika zaman Pak Soeharto dulu, sebelum tahun 75-an, gitu ya, karena awal mulai itu tahun segitu, usulan untuk KHI, itu akhirnya apa? Mahkamah Agung kebingungan ketika menangani banding gitu ya, banding hukum peradilan dari pengadilan agama di daerah masing-masing. Ternyata berbeda semua karena tergantung kapasitas penguasaan hakim terhadap hukum syariat ini. Akhirnya karena melihat seperti itu nggak ada acuan utama, maka diusulkanlah untuk dirumuskan yang namanya kompilasi hukum Islam. Cuma disayang gitu ya. Kita yang mengumpulkan kompilasi hukum Islam itu, nuansa adat dan hukum kolonial sangat potensi besar, sangat berpengaruh. Sehingga ketika saya coba telaah hasil atau pasal-pasal dalam KHI itu, saya mengambil kesimpulan pengaruh Islamnya hanya 40%. Maka mau tidak mau banyak kesimpulan hukum dalam peradilan agama yang secara eksplisit bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Contoh, nanti kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam berkomunikasi dengan HKH itu, dalam jatah seorang ayah dalam KHI itu ada 3 kemungkinan bagiannya. Pertama asobah, kedua 1/6, ketiga 1/3. Nah, dari mana 1/3? Dalam Islam nggak ada dasarnya. Gitu. Kenapa dengan 1/3? Karena mereka membagi bahwa ketika ada yang meninggal dunia, ada ayah, ada istri, ada anak, langsung 1/3 semua. Itulah kekeliruannya. Padahal dalam konsep Islam nggak begitu. Ini contoh kasus. Yang kedua, mereka juga menggunakan pola kata-kata harta bersama ibarat harta gonogini. Dalam harta gonogini, pokoknya langsung 50-50. Siapa yang meninggal. Contohnya, ada seorang suami sebagai pengusaha hartanya melimpah. Istri cuman jadi ibu RT saja, ibu rumah tangga gitu, di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nyuci juga enggak, karena punya pembantu. Nyuci piring nggak boro-boro, takut kebeler. Cuman arisan mulu gitu ya. Nah, tiba-tiba apa? Suaminya meninggal, langsung minta 50-50. Dari mana dasarnya? Nah, ternyata dalam KHI dimasukkan itu langsung 50-50. Itulah kesalahan keadilan di situ. Padahal Islam tadi dalam An-Nisa 32 mengatakan harta bersama saudara kontribusi materi. Sehingga dihargai kontribusinya secara materi itu. Ini banyak kasus seperti ini. Makanya saya katakan selalu pada masyarakat yang telah konsultasi kepada kami, kalau yang menyelesaikan kasus waris Islam, nggak usah masuk pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan kita menurut agama sekalipun tidak menerapkan syariat Islam secara murni. Akhirnya kami dari tim e-waris pernah diundang 2 hari oleh BPHN dulu. Jadi Badan Penyuluh Hukum Nasional. Karena rupanya mereka-mereka atau beliau-beliau itu ketika berhadapan dengan masyarakat, banyak kan masalah waris, bingung mereka itu. Mau pakai cara yang mana ini? Sebenarnya banyak pertanyaan orang Muslim. Ketika begini, loh Al-Quran kok nggak bilang begitu, hadits kok bilang begitu, bingung juga. Kami diundang untuk seminar, dipadukan dengan pakar KHI dari UIN. Nah, lucunya lagi, yang dari UIN ini dosennya itu adik kelas saya. Akhirnya apa? Ketika kita sampaikan materi, akhirnya pas diskusi, dibilang, udah sama Kiai aja, saya nggak mau jawab. Akhirnya dia kabur duluan, pulang.
Kenapa? Karena tadi KH itu nggak ada dasar syariat yang murni. Dia hanya menggabung antara adat istiadat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini. Dibuat secara Islami gimana? Nggak bisa. Itu makanya permasalahannya. Jadi ini permasalahan kita. Sehingga saya katakan, kalau ingin membagi secara Islami, nggak perlu pengadilan. Kenapa? Cukup di rumah saja, dasarnya waris Islam, hitungannya pakai aplikasi waris, kelar sudah. Nah, begitu masalahnya. Karena tadi kita katakan dalam hal ini harus kita tetapkan terlebih dahulu bahwa Islam menetapkan segala sesuatunya bukan karena ijtihad, tapi karena wahyu Allah SWT. Makanya hukumnya permanen. Itu Bu ya, jadi masalah. Maka dengan ada KHI ini, itu sebenarnya musibah bagi umat Islam. Jadi bukan solusi. Karena kalau udah masuk menyangkut pada hukum waris, udah jelaskan. Kata Allah Pak, kata Rasul, ta'allamul faraid ulimun nas, ajarkan ilmu waris itu kepada orang lain dan pelajari dengan benar. Kenapa? Fa innahu nisful ilmi. Dia adalah hukumnya setengah dari ilmu Islam ini. Kenapa setengah? Karena membahas dari sisi 3, akidah, syariah dan akhlak. Terpadu semuanya di situ. Maka kalau yang bagi waris Islam, terapkan akidahnya, harus yakin ini hukum Allah, pasti benarnya. Syariatnya hitung dengan sesuai dengan aturan syariat Islam, dan akhlak jangan sampai memecah belah keluarga. Maka kesimpulan tadi katakan hak waris itu bukan hak nuntut, tapi hak nerima. Coba dia nggak punya konten apa, tinggal nerima dong, nggak mau itu. Kenapa? Karena ada sifat rakus dalam hidupnya, sifat tamak yang terjadi itu. Nah, makanya krusial yang masalah menetapkan tirkahnya. Kalau ada hibah, buktikan mana hibahnya. Ada wasiat, nyatakan apa bentuk wasiatnya. Dan ada kontribusi, jelaskan seberapa persen kontribusinya itu. Begitu seterusnya. Insya Allah, kalaupun harta seperti itu, banyak di kalangan akan berkah kalau terima dengan cara yang baik. Saya kira itu ya. Baik, Ustaz. Baik, panggil lagi Pak Sri Bintoro. Halo Pak Sri dari Lombok. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu Yurni dulu Pak. Sebentar Pak Syukur. Oh ada masuk Pak Sri nih. Bu ada Yurni. Pak Bintoro. Oh, Pak Sri udah ada Pak Sri? Insyaallah. Oh iya silakan Pak Sri Pak Sri dulu. Pakai device yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon penjelasan, yaitu ada satu keterangan yang pernah saya terima bahwa hukum waris ini sebagai hukum yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam sekarang ini, sehingga umat Islam itu bagiannya itu kalau berperkara tentang waris lebih senang ke pengadilan. Padahal Bapak tadi menyampaikan hukum Islam itu sudah tentang waris sudah final. Yeah. Tapi malah sebagian besar sekarang di kalangan umat itu lebih senang ke pengadilan yang seperti tadi Bapak menyampaikan, kompilasi hukum Islam itu masih ada unsur-unsur hukum Belanda dan hukum adat, sehingga tidak murni sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang tersurat dalam An-Nisa 11, 12 dan 76 tadi. Kemudian yang kedua, Pak Menteri Agama kita yang dulu, Pak Munawir Sazali, justru penabuh pertama mengenai pembagian waris itu adalah sama untuk laki-laki dan perempuan. Dan itu banyak digugat oleh beberapa ulama Islam. Bahkan kelanjutannya malah di situ ada gagasan dari Profesor Musdah Mulia tentang counter legal draft kompilasi hukum Islam yang menggugat tentang hukum waris. Nah, menghadapi masalah seperti ini, seperti tadi Bapak dalam pengantarnya, justru kaum liberal lah yang merusak gagasan baru yang katanya tercerahkan itu, yang sesungguhnya malah menafikan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara qat'i oleh Allah Subhanahu wa taala.
mohon penjelasan Pak Ustadz Baik. supaya kita apalagi setelah umur tua ini jangan sampai melakukan sesuatu yang menyimpang dari hukum Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz. Ini kalau bicara ini semestinya saya jadi presiden ini. Karena saya ngomong harus berubah gitu ya. Kalau cuma kita sebagai seorang ustadz, seorang ulama, usul aja itu. Yang namanya usul ya sebatas usul. Jadi prinsip begini Pak Bundoro, bagus sekali ini analisanya. Pertama, emang saya katakan, saya pun sekarang ini sebenarnya berhadapan dengan berbagai macam fenomena penerapan hukum yang saya katakan tidak Islami. Termasuk masalah kewarisan. Kenapa demikian? Saya kebetulan satu alma mater saya ini di Gontor dulu. Mereka sekarang ada yang jadi rektor di UIN, ada yang jadi direktur pasca sarjana UIN, ada yang jadi warek dan sebagainya. Jadi dalam grup itu selalu bicara perbedaan konsep ini. Kenapa? Termasuk sekarang ada istilah kata-kata moderasi Islam. Itulah hati-hati. Maka saya katakan berarti Islam selama ini nggak moderat. Yang nggak moderat bukan Islamnya, orangnya, otaknya nggak sampai ke sana. Itu saya katakan. Padahal Islam udah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati dan seterusnya. Allah tetapkan semua itu. Maka itu zaman Allah ketika bicara tentang bagaimana prinsip sekarang ini, kan kita katakan bahwasanya Islam itu sifatnya rahmatan alamin, diterapkan di mana saja layak. Karena kaidah usul mengatakan al-Islam sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam layak diterapkan di mana saja, kapan saja, tapi tidak bagaimana saja. Itu prinsip. Namun sekarang orang berupaya dengan pola ijtihad ingin membumikan Islam di wilayah masing-masing. Akhirnya Pak, Islam harus dikorbankan. Maka ada kata Islam Nusantara, Islam macam-macam. Termasuk ketika ada gagasan bagi waris itu harus satu sama gitu. Ini paham paham liberal. Kenapa liberal? Dia ingin menafikan hukum Islam. Padahal kewarisan Islam itu tadi dasarnya. Kenapa laki-laki 2 kali perempuan? Coba dasarnya lebih banyak sekali. Pertama, laki-laki punya tanggung jawab mutlak. Kalau dia tinggalkan, berdosa dia. Yang kedua, perempuan itu ketika memiliki harta, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Makanya ketika ditanya, adil nggak 2:1? Lihat, kita analogikan begini. Ada anak laki perempuan, dapat warisan. Harta warisan 3 juta. Laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Nah, ketika perempuan ini masih atau dia punya suami, maka suaminya nafkahi dia 1 juta utuh. Tapi seorang laki-laki dia menikah, dia punya istri, dia bagi itu pada istrinya. Tinggal berapa? 1 juta. Punya anak 2, bagi lagi, tinggal 500.000. Sementara istrinya nambah, yang perempuan tadi nambah. Dari 1 juta tambah dari saudaranya, dari anak dan sebagainya. Itu keadilan harus begitu prinsipnya. Makanya dikatakan keadilan jangan diukur dengan otak kita, enggak nyampe. Keadilan Allah bersifat mutlak dan universal. Kenapa demikian? Karena kalau Allah tentukan keadilannya, Allah tanggung jawab. Kalau kita tentukan tanggung jawab di akhirat nanti, maka termasuk hibah tadi. Kenapa dengan hibah? Kita akan ditanyakan juga di akhirat. Karena itu hasil usaha kita. Makanya saya selalu menganjurkan, kalau ingin menjalankan hukum Islam atau hukum waris secara Islami, jangan sampai masuk pengadilan. Itu aja. Terus terang, saya aja sekarang udah berusaha berkali-kali, misalnya pendekatan, pengen masuk ke jajaran MUI gitu ya. Itu nggak tembus-tembus. Iya. Kenapa? Karena harus lewat ormas, harus punya pemikiran begini, begitu sebagainya. Oh, kapan Islam muncul gitu? Sementara saya nggak terikat dengan ormas apapun, maksudnya untuk menetapkan sesuatu hukum. Hanya pada Islam saja. Inilah masalahnya. Maka kita katakan perjuangan belum berhenti sampai di sini. Sedikit informasi aja. Saya dua minggu lalu itu kebetulan kan panen waktu itu, panen organik dan ubi organik gitu ya, organik. Karena waktu itu pernah ketemu dengan IB HRS, ngobrol-ngobrol masalah ini termasuk waris.
ternyata beliau itu lebih dahulu mengembangkan waris secara praktis sebelum tahun 2000 beliau sudah mengajarkan yang waris itu. Akhirnya saya dikasih bukunya tentang Nisful Ilmi. Saya lupa tahu di mana itu. Nah itu pas saya buka diagramnya persis dengan diagram waris. Jadi artinya beliau lebih dahulu sudah secara praktis. Makanya tanggal 17 besok saya diundang untuk ke Megamendung mendiskusikan ini. Jadi intinya adalah ketika orang berjuang dalam hukum Islam itu, maka tantangannya berat. Kenapa berat? Karena tadi dia ingin menjadikan Islam sebagai puncak hukum dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Makanya ketika kita sekarang kok tidak bisa memperjuangkan pengaruh-pengaruh dari liberalisme, pluralisme. Jadi diharapkan dengan pluralisme itu tidak ada manusia dunia ini yang kekeh gigih dengan syariatnya. Jadi agama semua sama, nanti hidup pun akan sama-sama. Sehingga ada adat berkembang di kita ini begini begitu. LGBT boleh diakuin. Kenapa? Itu kan perkembangan hidup manusia. Itu akan terjadi kalau memang kita diam saja. Makanya Allah memberikan pilihan tadi. Atau Allah dalam hadis Nabi mengatakan ta'allamul faraid wa'alimun nas. Pelajarilah faraid dan ajar kepada manusia. Makanya para ulama jarang sekali yang mau berkiprah di bidang warisan. Karena tantangannya berhadapan dengan masalah orang. Ini saya setiap hari ketika buka ruang konsultasi itu ngadepin orang ribut. Beda kalau konsultan zakat. Konsultan zakat itu mereka dengan senang hati datang, mengalir hartanya. Kalau ini datang dengan strength. Nah, gimana? Masuk tegang, pulang luluh. Nah, itu begitu. Nah, itu kita berupaya untuk mencapai seperti itu. Nah, makanya lagi-lagi kita tahu tantangan yang berat sehingga tidak semua orang bersedia untuk menjadi konsultan waris. Saya kira itu ya, Pak Muntoro. Makanya doain Pak, support dan dorong. Karena kami dengan teman-teman juga berupaya untuk mengembangkan dan melayani masyarakat agar kita tidak tertimpa azab secara general gara-gara kita mengabaikan hukum-hukum Allah SWT. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, berikut Uni Yurni, setelah itu Pak Abdul Syukur ya. Silakan Uni Yurni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan saya, boleh ya Pak Mas? Boleh Ustadz. Bisa sampai maghrib ini ntar. Ya, yang pertama itu kebetulan saya tuh dari Minangkabau ya. Di Minang itu ada namanya harta pusaka tinggi. Itu yang turun-temurun, harta kaum, bukan kepemilikan. Nah, seandainya ada yang meninggal itu bagaimana Ustadz hukumnya? Ya, kita takut juga salah-salah gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, yang paling baik kalau ada yang meninggal itu kapan kita hitung ini warisannya dengan hukum haraib itu yang sebaiknya. Sebab kalau ditunggu lama-lama itu nanti bisa jadi fitnah atau lupa atau kemakan. Jadi bagi sebagian kemakan harta waris itu jadinya itu kan tidak ya. Kalau tadi sanksi itu luar biasa Ustadz, takut kita itu. Betul. Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, pertama ketika saya nyusun tesis dulu, salah satu rujukannya saya buka tentang buku adat istiadat Minang dalam pembagian waris dalam matrilineal. Di sana ada namanya harta pusako tinggi, pusako rendah. Kalau kita sejarahnya pusako tinggi ini dikenal dengan kata-kata namanya wakaf keluarga. Asalnya itu. Jadi dulu leluhur ya, orang Minang, orang Pariaman itu mereka punya kata-kata wakaf keluarga. Dan Islam membolehkan, dalam mazhab Maliki juga begitu. Wakaf keluarga diutamakan untuk keluarga. Tapi hartanya nggak boleh hilang, manfaatnya boleh diambil. Nah, rupanya di adat Minang itu prinsipnya perempuan harus dilindungi. Laki-laki yang harus keluar rumah untuk melindungi perempuan. Makanya anak-anak remaja atau anak setelah lulus SD bagi laki-laki jangan tidur di rumah, tidur di surau. Bahasanya cinta nagari, tinggalin nagari. Itu ya.
Saya orang Betawi bukan orang Minang ya. Akhirnya saya ngomong ke temannya orang Minang, dia bilang orang Minang itu curang. Saya bilang, kenapa curang? Dia tinggalin negaranya, negerinya, dia ambil negeri orang, balik lagi ke situ. Akhirnya di DKI habis dibawa ke sana. Nah, ini dia joknya aja, pergaulan begitu. Itu dasarnya. Jadi awalnya namanya sejarahnya adalah disebut dengan wakaf keluarga. Kalau wakaf nggak boleh dijual belikan, tapi dimanfaatkan oleh keluarga, itu benar. Sebenarnya sejarah wakaf keluarga oleh Abu Thalhah dulu zaman Rasulullah. Sehingga beliau berwakafkan, Rasulullah berikan kepada keluargamu, pamanmu, dan seterusnya. Silakan dimanfaatkan. Ini awalnya, cuma berkembang kehidupan, nggak tahu sejarah itu, tiba-tiba dijadikan sebagai pusako tinggi yang nggak boleh diapa-apain, tepatnya hanya laki perempuan saja alurnya. Nah, kenapa perempuan wajib dilindungi? Itu masalahnya. Padahal slogannya adat bersanding syariat, syariat bersanding kitab Allah. Itu cuma slogan. Makanya Buya Hamka aja nggak mampu merubah gitu. Karena ini adat sebenarnya pusat adat tinggi itu. Nah, tergantung kembali kepada masyarakatnya berikutnya. Kalau masyarakat ingin merubah pada Islam silakan, dan itu nggak akan terjadi tanpa perubahan. Kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus ada kesadaran masing-masing individu. Baru akan ada perubahan berikutnya. Kalau dia nyaman dengan kondisi itu, berarti yaitu stagnan pada kehidupannya. Jadi status quo terus dalam kehidupannya. Ini gimana. Padahal tadi ancamannya begitu berat, Bu, ketika kita salah dalam memanfaatkan harta waris. Terutama masalah pembagian itu. Makanya kalau sudah jelas bagian masing-masing, silakan musyawarahkan, nggak apa-apa. Umpamanya menjaga peninggalan leluhur, bagi dulu cara waris Islam, silakan musyawarahkan berikutnya. Maka tadi harta telusuri sejarah pemilikannya, bukan main langsung di stempel saja. Oh, ini udah atas nama saya, sertifikatnya. Dari mana sejarah bisa berubah sertifikat? Nyogok lurah rupanya. Gitu. Langsung dikasih keterangan milik si Fulan, padahal nggak ada dasarnya. Itulah kezaliman di atas kezaliman. Di dunia sukses dia berhasil karena yang dia sogok para aparat hukum. Di akhirat nanti malaikat nggak disogok, bisa disogok. Itu masalahnya. Itu beratnya amanat harta itu. Jadi gitu Bu sejarahnya, makanya yang seperti ini ya, Ibu musyawarah dengan keluarga Ibu dari orang Minang namanya. Kita ingin masuk surga bareng-bareng, ingin doakan juga sanak manis sebelum kita biar jangan sampai salah meninggalkan harta waris, maka kita boleh hitung nanti setelah itu hasilnya boleh musyawarahkan terserah. Jadi penyelesaian dengan musyawarah, perhitungan mutlak dengan syariat. Itu Bu. Yang kedua, kapan sih mulai pembagian waris? Apa harta waris itu? Harta dimiliki oleh mayit. Ketika dia mati, jadi warisan namanya udah. Nggak ada kata-kata, ini kuburannya masih basah, emang kapan keringnya? Tanahnya masih merah, emang kapan hitamnya? Nggak ada bahasa itu. Cuman lagi-lagi etika saja. Tapi intinya diperjelas. Makanya tadi para luar harus legowo menerima semua fenomena itu. Terutama mohon maaf, seorang ibu tinggal mati suaminya, punya anak. Anak bilang, "Ma, itu harta ayah tolong dihitung dong. Kamu ini ayah baru 7 hari aja udah menghitung waris. Bukan, baru 1 jam aja boleh dihitung kok." Gitu ya. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Jangan sampai muncul maksudnya ya, fitnah berikutnya. Apa? Kematian. Bisa jadi ahli warisnya berikutnya meninggal dalam waktu 2-3 hari. Dia punya hak tapi belum disampaikan haknya. Makanya kalau Bapak Ibu ngitung waris secara hukum Islam dengan e-waris ini, kita gunakan pola timeline kematian. Di saat si A meninggal, yang hidup siapa lewatnya? Ditentukan dulu. Makanya ketentuan kematian menjadi penentu untuk mewaris dan kehidupan penentu bagi ahli waris. Maka orang meninggal duluan dari mewarisnya, kebalikannya dia mewaris dan akhirnya ayahnya jadi ahli waris. Begitu seterusnya, sehingga kalau kita ikuti aturan rincian itu, insya Allah mudah dipahami. Karena ini sifatnya cuma 1-2 jam saja, nah, maka saya sampaikan globalnya aja. Yang ingin detail, silakan ikut bergabung di Masjid Al-Azhar nanti, tanggal 25. Yang dari Padang, beli tiket, datang kemari, insya Allah. Kita sambut. Yang dari mana silakan datang.
ini cuma 100.000 sehari penuh. Di tempat lain 7,5 per item. Karena memang kita e-waris tujuannya untuk memasyarakatkan ilmu waris untuk umat biar sejahtera bersama-sama. Saya kira itu ya. Baik, Ustaz. Jadi harus segera ya, Ustaz ya. Sesegera mungkin. Segera mungkin. Dengan etika tadi. Etika. Artinya masing-masing pakai bahasa yang santun. Jangan mendingan langsung mencak-mencak bawa pedang. Wah, pokoknya harus dihitung sekarang. Kalau enggak, saya akan bunuh satu. Nah, itu namanya arogan. Jadi ada etikanya. Saya kira itu ya. Ini udah jam 7 kayaknya Pak Madar. Ya, Pak Abdul Syukur dari tadi udah ngacung ya. Oh gitu, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan nih. Suaranya nggak keras Pak, kurang kedengeran. Kurang keras ini, aduh, anunya ya. Yang dekat, Pak. Pol nih Pak, sudah pol. Yang dekat aja ngomong. Kurang dekat mikrofonnya. Dekat ya. Nah, ini Pak Ustadz, ada kasus saja nih. Jadi seorang ayah itu punya 2 rumah, yang satu ditempati, yang satu itu ya dikontrakkan, gitu kan. Nah, kemudian dia hibahkan kepada anaknya itu 2 dihibahkan. Dihibahkan itu yang satu masih ditempati karena kan cuma 2 rumah, ditempati oleh orang tuanya. Nah, jadi tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa tidak ada syarat itu. Nah, jadi orang tuanya itu masih tinggal di situ, artinya sampai dia meninggal, gitu kan? Sampai dia meninggal, nah baru ya itu hibahnya jalan lah, seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua itu begini, Pak. Itu 2 rumah, kasus itu 2 rumah itu dihibahkan itu kan dalam hukumnya itu kan harus sama ya, harus sama. Nah, sedangkan rumah itu tidak persis sama. Satunya 100 meter, satunya 125 meter luas tanahnya. Ya. Jadi bagaimana ini cara baginya kan gitu kan? Apakah ini bisa lah? Pokoknya ini 2 rumah itu untuk kalian lah, ya, yang dikontrak untuk kalian, ini kalian ya beda sedikit entah luasnya atau apanya ya, beda sedikit. Nah, jadi itu bagaimana? Apakah seperti itu dibolehkan atau tidak? Karena itu kan berarti seperti syarat ya. Ya. Saya kira itu Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Syukur. Pertama gini Pak, ketika kita hidup ada harta, memang hak kita untuk mengatur itu. Termasuk banyak sebagai orang tua mau hibah pada anaknya, silakan, itu hak dia selama masih hidup. Kalaupun nanti kalau Bapak udah meninggal baru kalian pakai ya, harus bikin prasyarat di situ. Karena apa? Masing-masing ahli waris tahu pada haknya sudah berpindah kepada anaknya, bukan pada dia lagi. Berarti ibaratnya Bapak sebagai orang tua numpang di situ. Nah, kalau nanti anak itu mau ambil, Bapak harus ngalah. Kenapa nggak ada hak Bapak lagi? Numpang namanya. Itu kalau memang mau konsekuensi seperti itu. Makanya tadi buktikan dengan catatan. Karena nanti mungkin bukan hanya pada anak jatuhnya, pada cucu nanti akan bermasalah lagi kalau nggak ada catatan itu. Makanya saya katakan hibah itu harus ada bukti dan saksi. Itu pertama. Terserah yang Bapak bilang pada anak, ini kan kamu cuma saya hibahkan, mau dapat 150 atau 100 nggak ada masalah. Karena keadilan bersifat, di sini sifatnya apa istilahnya, bukan mutlak sifatnya gitu. Jadi sifatnya hanya tergantung pada yang menyatakan keadilan itu. Nah, beda kalau kita kembalikan pada wasiat. Kalau wasiat ditentukan maksimal 1/3. Kalau ini hibah silahkan saja. Oleh karenanya dalam hibah itu harus dibina dari 2 sisi. Yang memberikan harus sadar, memberikan harus punya prinsip keadilan. Yang menerima harus punya dasar. Ini cumatnya menerima gratisan, nggak ada usaha apa-apa. Tinggal nerima kok nggak mau. Gitu ya. Makanya dibuktikan dengan tanda tangan pernyataan itu. Jadi bukan sekedar ucapan saja, karena ada saksi nanti perlunya. Dan saksi manusia terbatas umurnya. Baik saksi tulisan, nggak akan terbatas. Itu yang pertama. Sehingga namanya kita kan menyikapinya gimana? Ya silakan Bapak atur sedemikian rupa ketika 2 anak tadi. Kalau memang cuma 2 anak saja ahli warisnya. Kan jadi masalah kadang-kadang ahli warisnya itu ada anak perempuan saja. Kan melibatkan saudara kandungnya nanti. Nah kalau dia habiskan, zalim dia berarti. Karena tidak meninggalkan sedikit apapun ahli waris itu. Kata Allah apa? Dan An-Nisa 9,
wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Kita harus waspada meninggalkan waris dalam keadaan papah, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Makanya nggak boleh menghilangkan harta waris itu untuk dia dapatkan pada ahli warisnya. Gara-gara tidak ingin hartanya dinikmati oleh saudara kandungnya, akhirnya apa? Dihibahkan semua pada anak istrinya. Zolim dia ketika itu terjadi. Ada sekitar 10, 15, 20% silakan jadi harta waris. Oleh karenanya begini, pesan saya, kalau kita ingin selamat dunia akhirat dan anak selamat kita selamat, maka sebelum meninggal wasiatnya cukup gini. Nak, Dek, dan sebagainya, Bapak nanti kalau meninggal dunia, wasiat cuma satu. Apa wasiatnya? Bagi harta secara Islami, selesai. Bapak berpahala dengan wasiat itu. Kenapa? Karena sudah mendidik anak untuk jadi orang soleh. Dan anaknya berpahala karena menerapkan pola Islam dalam kehidupannya itu. Sehingga kalau nanti mereka ribut, nggak ada urusan dengan kita, sudah kita wasiatkan demikian rupa, kita amanatkan dia untuk mengikuti agama Allah SWT itu, syarat agama Allah. Nah, begitulah prinsipnya. Makanya lagi-lagi semua transaksi dalam bermuamalat bisa jadi hasil sama, tapi hasil berbeda, beda juga hasil dan nilainya. Makanya kenapa ada ijab kabul dalam transaksi, biar tidak memungkinkan ada penafsiran lain. Itu pentingnya saya kira. Saya kira itu ya. Insya Allah kita sambung lagi. Ini saya jam 7:30 mau berangkat lagi. Ya, mau ke Ciseeng, ada pertemuan juga. Baik, makasih Ya, banyak. terima Ustaz. kasih Ini sebelumnya. ada chat Mohon juga maaf. nanti. Mohon maaf ya, nggak bisa dijawab. Boleh Ustadz izin kalau ini saya ada teman-teman yang mau berhubungan, mau konsultasi, Silakan, saya bagi monggo. WA-nya. Alamatnya. Ya. Apa saja lewat telepon boleh, mau datang ke Baik, kantor Iwaris baik, boleh. terima kasih. Mau Ini janjian Bapak Ibu di sekalian, mall juga kalau boleh. masih, pertanyaan lain atau diskusi lain nanti saya share nomor telepon Ustadz ya. Insya Allah. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah ilmu yang betul-betul bermanfaat pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan ya sebelum ajal menjemput kita udah bereskan semua harta-harta kita untuk bisa anak-anak kita nanti melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pamit kasih, Bu, Ustaz. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Salam Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Mohon maaf Panas. tidak semua bisa terjawab. Ini bisa langsung sama Ustaz, nanti saya share nomor telepon Ustaz ya. Terima kasih. Baik. Mas Ustaz. Saya tutup Makasih ya, Pak Bapak Ibu Panas. sekalian. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.